perkenalkan, nama saya Raihan Fikri Ardiansyah. Nah, kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian apa itu tradisi. Pertama-tama, tradisi. Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari hidup suatu masyarakat. Nah, untuk contoh yang jelasnya adalah ini, batik. Kenapa ini bisa jadi tradisi? Tradisi itu memiliki beberapa faktor, ada yang diturunkan secara lisan, ada yang diturunkan melalui kebudayaan. Nah, batik merupakan salah satu kebudayaan dari Jawa Tengah. Kenapa? Karena kita biasa menjumpai batik ini ada di Jawa Tengah, terutama di daerah Solo ataupun Lamongan. Meskipun di beberapa daerah juga ada, namun khasnya adalah di situ. Kenapa bisa ini termasuk dalam budaya? Karena batik diturunkan secara turun-temurun dari leluhur kita. Dan yang paling mahal harganya adalah batik tulis karena dibuat secara manual dengan lilin yang ditaruhkan ke batik baju-baju. Nah, untuk sekarang saya akan membahas tradisi yang berupa legenda, dan legendanya berasal dari Provinsi Maluku Utara. Legenda sendiri adalah cerita rakyat yang diturunkan secara turun-temurun yang dipercayai oleh beberapa orang benar-benar terjadi. Biasanya legenda berkaitan dengan terjadinya suatu tempat. Contohnya yang seperti kita sering dengar adalah legenda Danau Toba yang berasal dari Pulau Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Nah, kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian legenda-legenda yang ada di Maluku Utara. Pertama adalah Nenek Luhu, kedua Buaya Tembagala, kemudian ketiga Asal Mula Telaga Biru, keempat Balu Gadong, kelima Tanjung Menangis, keenam Si Rusa dan Si Komalang, dan masih banyak lagi. Kenapa bisa banyak? Karena kan seperti kita tahu, yang namanya legenda tidak hanya satu tempat, namun beberapa tempat. Dan kali ini saya akan bahas legenda yang berada di Maluku yang lebih ke Tanjung Menangis. Kenapa disebut Tanjung Menangis? Nah, Tanjung Menangis sendiri berada di Provinsi Maluku Utara yang bertepatan di daerah yang bernama Halmahera. Diceritakan saat itu ada seorang raja yang memiliki 3 orang anak dan juga 1 orang istri. Raja tersebut meninggal dan mewariskan tahtaannya pada anak pertama. Namun anak yang pertama memberontak bersama Patih menguasai kerajaan tersebut. Anak pertama itu memerintah kerajaannya dengan sangat kejam. Namun karena kekejamannya itu dan doa para rakyat yang sengsara, raja itu binasa dengan istananya yang diguyur oleh lahar. Dan saat raja terpojok di ujung ujung tanjung, sang raja meninggal dan menjadi tanjung yang disebut kita Tanjung Menangis. Kenapa bisa Tanjung Menangis? Karena para warga percaya kalau kita melewati tanjung itu kita dengar suara tangisan. Nah, untuk lebih jelasnya saya ada videonya. Nih videonya, let's check it out. Tanjung Menangis, Halmahera. Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di kawasan Indonesia bagian timur. Provinsi Maluku Utara terdiri dari beberapa pulau yang salah satunya adalah Pulau Halmahera. Di Pulau Halmahera terdapat sebuah tempat yang bernama Tanjung Menangis. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Tanjung Menangis memiliki asal-usul yang dipercaya oleh masyarakat Halmahera secara turun-temurun. Pada sebuah masa, seorang raja besar di Halmahera menutup usia. Sang raja meninggalkan istrinya yang bernama Baginda Ratu. Putra pertama yang bernama Baginda Arif, putra kedua Baginda Binaut, dan seorang putri bernama Baginda Nuri. Bagaimanapun caranya, aku harus menjadi raja menggantikan ayahanda. Baginda Binaut sangat berambisi untuk memperoleh kekuasaan sehingga melupakan hubungan persaudaraan dengan keluarganya. Patih, setelah ayahanda wafat, maka kakakku Baginda Arif yang berhak menduduki tahta. Tetapi aku sangat menginginkan menjadi raja. Apakah kamu mau membantuku, Patih? Maafkan hamba Baginda Binaut. Sudah seharusnya Baginda Arif yang menjadi raja, karena beliau anak tertua. Baginda Binaut berpikir keras mencari cara membujuk Patih agar bersedia membantunya menjadi raja. Jika kamu bersedia membantuku, intan berlian ini. Dan satu lagi, jabatanmu sebagai Patih aman selama aku yang menjadi raja.
hamba akan mendukung Baginda Binaut sebagai raja. Semua perintah Baginda akan hamba laksanakan. Setelah menerima intan berlian dari Baginda Binaut, Patih segera memerintahkan para pengawal kerajaan menangkap Baginda Ratu, Baginda Arif, dan Baginda Nuri. Akhirnya, Patih memasukkan Baginda Ratu, Baginda Arif, dan Baginda Nuri ke dalam penjara. Kakanda Baginda Binaut keterlaluan. Hanya karena kekuasaan, dia berubah menjadi tamak, kejam, dan tidak tahu diri. Kita harus sabar menghadapi cobaan ini. Yang benar akan mendapatkan keadilan, dan yang salah pasti kelak akan mendapatkan hukuman. Setelah menjebloskan ibu dan saudaranya ke dalam penjara, Baginda Binaut pun akhirnya berhasil menjadi raja. Setelah menjadi raja, Baginda Binaut memerintah dengan kejam dan angkuh. Baginda Binaut juga memerintahkan rakyatnya untuk membangun istana yang megah. Para prajurit diperintahkan mengawasi dengan ketat rakyat yang bekerja. Untuk membiayai kehidupannya yang mewah, Baginda Binaut tak segan untuk menarik pajak dalam jumlah besar dari rakyat. Hasil panen pun diangkut ke istana dan hanya menyisakan sedikit untuk rakyat. Tidak hanya hasil bumi, rakyat juga diwajibkan menyerahkan sebagian ternaknya sebagai pajak. Baginda Binaut masih merasa kurang dari pajak hasil bumi dan ternak. Dia kemudian memerintahkan menarik pajak dari kepemilikan tanah. Raja Binaut benar-benar penindas rakyat. Dia tidak mau tahu dengan kesulitan rakyat. Harta kita diangkut ke istana demi membiayai kehidupannya yang mewah. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita melawan perintah raja, pasti masuk penjara. Tidak semua orang di istana setuju dengan tindakan Baginda Binaut. Salah satunya adalah Bijak, seorang punggawa istana. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Rakyat telah menjadi korban ketamakan raja. Aku harus berbuat sesuatu. Akhirnya, Bijak memutuskan keluar dari istana untuk melakukan pemberontakan. Bijak dan prajurit pendukungnya menyerang penjara tempat keluarga kerajaan ditahan. Meskipun dijaga dengan sangat ketat oleh banyak prajurit, Bijak dan pasukannya berhasil membebaskan keluarga kerajaan. Setelah berhasil membebaskan keluarga istana dari penjara, Bijak kemudian membawa keluarga istana ke sebuah tempat yang aman di hutan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Bijak. Syukurlah, masih ada orang di istana yang masih peduli dengan keadaan kerajaan kita. Yang mulia Baginda Ratu, sekarang kita memiliki pasukan yang cukup kuat untuk menyerang istana. Mohon izinkanlah hamba memimpin pasukan menyerbu istana sekarang juga. Jangan lakukan itu, Bijak. Jangan sampai hanya karena berebut kekuasaan, kita saling membunuh dengan saudara. Semua ketamakan, iri, dan dengki akan kalah dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Baginda Binaut sudah keterlaluan. Kesalahan terbesarku adalah mendukung dan membantunya menjadi raja dengan cara tidak benar. Semua ini harus segera dihentikan. Semua perintah raja tidak boleh dilawan. Siapapun yang berani melawan raja, maka akan dijebloskan ke dalam penjara. Pada suatu pagi, sebuah gunung mengeluarkan asap putih yang tebal. Terlihat burung-burung beterbangan karena ketakutan. Pagi yang cerah dan tenang tersebut tiba-tiba dikagetkan oleh suara menggelegar dari gunung tersebut. Lahar panas berwarna merah menyala keluar dari puncak gunung dan menuju ke arah istana. Istana megah yang baru dibangun dari hasil menindas rakyat tersebut hancur seketika diterjang lahar panas. Lahar tersebut ternyata tidak hanya menghancurkan istana. Lahar tersebut seperti mengejar seseorang. Tolong! Tolong! Baginda Binaut lari sekencang-kencangnya.
Tetapi lahar tersebut sepertinya semakin mendekat. Apa yang akan terjadi? Baginda Binaut masih berusaha menyelamatkan diri. Dia lari sekencang-kencangnya menuju laut. Tidak ada jalan lagi bagi Baginda Binaut. Di depannya terdapat tebing yang curam, sedangkan di belakangnya lahar nan panas siap membakarnya. Aduh, tolong! Panas! Panas! Di Tanjung tempat Baginda Binaut meninggal, sering terdengar suara menangis. Oleh karena itu, tempat tersebut akhirnya dikenal dengan nama Tanjung Menangis. Nah, gimana untuk videonya? Bagus kan? Nah, itu secara salah satu legenda yang ada di Provinsi Maluku Utara. Nah, dari legenda kita dapat mempelajari apa sih legenda itu. Jadi legenda yang seperti saya sebutkan di awal adalah kejadian yang dianggap oleh rakyat atau masyarakat benar-benar terjadi tentang terjadinya sesuatu tempat. Nah, itu memang menjadi pro kontra di antara kita bahwa yang namanya suatu tempat bisa terjadi seperti itu ya obrol-obrol. Namun memang beberapa masyarakat percaya. Namun di sisi lain legenda memiliki pesan moral yang sangat berharga. Apa? Jadi untuk Tanjung Menangis sendiri, pesan moralnya adalah kita nggak boleh menjadi pemimpin yang kejam dan tidak boleh haus akan kekuasaan, karena kalau kita haus akan kekuasaan ya pasti kita akan binasa. Jadi seperti itu. Jadi setiap legenda memiliki pesan moralnya tersendiri-sendiri di setiap daerah berbeda-beda. Nah, untuk kali ini saya membahas Maluku Utara. Jadi Maluku Utara ini tidak hanya Tanjung Menangis, tentunya ada juga Telaga Biru, si Komala dan yang lain. Nah, untuk itu mungkin penjelasan dari saya sudah cukup. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.